Selamat datang di channel saya, Adi Chandra Setiawan. Pada sesi sebelumnya, kita sudah membuat API atau RESTful API GET menampilkan semua data dari database dan menampilkan data dengan parameter tertentu. Di sesi ini, kita membuat API untuk insert, update, delete ke database. Kita buka kembali routes.php. Kemudian kita buat root baru untuk API insert. Endpoint dengan API /mahasiswa/add. Lalu kita akan membuat function atau metode add mahasiswa dalam kelas getMahasiswa. Kita buka controller getMahasiswa.php. Kemudian kita kopas saja metode yang sudah ada, kita ganti add mahasiswa _post karena kita menggunakan metode post. Kemudian menginisiasi kelas model mahasiswa, kita buat array, saya simpan ke dalam variabel data atau $data. Name this input post name. Kita kopas saja untuk post nama, post telepon, dan post alamat. Kemudian get mahasiswa by ID saya ganti menjadi post mahasiswa. Nantinya kita akan membuat kelas di dalam model dengan nama post mahasiswa. Kita kirim $id atau variabel id. Saya simpan ke dalam variabel @mhs. Untuk menghasilkan sebuah respon, kita akan cek terlebih dahulu apakah hasil dari insert-nya berhasil. @mhs jika lebih dari 0, maka nanti akan menampilkan status sukses. This respon status true. Pesan insert berhasil. REST controller HTTP oke. Kita copy paste untuk status gagalnya. Status false, insert gagal. REST controller HTTP bad request. Lalu kita akan membuat function atau metode post mahasiswa di dalam kelas model mahasiswa. Kita copy metode yang sudah ada, kemudian kita ganti menjadi post_mahasiswa. Pada controller getMahasiswa mengirimkan variabel data, sehingga pada model mahasiswa kita ambil atau kita tangkap variabel data. Return this db insert tabel mahasiswa, kemudian value-nya $data atau variabel data.
Jangan lupa di-save, kita akses Postman, pastikan URL atau endpoint sudah benar. Localhost / nama folder, kemudian endpoint API insertnya. API / mahasiswa / add. Metodenya post, kemudian pada body kita pilih form data. Kita input key dan value-nya, name, nama, telepon, dan alamat. Dipastikan form data, kemudian metodenya post, send. Status true, pesan insert berhasil. Kita cek ke dalam database, kita refresh, data berhasil disimpan. Kita kembali lagi ke Visual Studio Code, kita akan membuat API update. Kita akan menambahkan function atau metode di dalam kelas getMahasiswa, yaitu update mahasiswa. Kita kopas function yang sudah ada, kita gantikan dengan update mahasiswa. Update mahasiswa _put, karena metode put untuk kita mengupdate data. Kita sisipkan variabel name yang nantinya akan dikirimkan melalui URL. Name kita hapus karena kita tidak akan mengupdate name. Input post kita gantikan dengan put. Lalu kita akan memanggil function atau metode yang ada di dalam model mahasiswa dengan nama put_mahasiswa, di mana nantinya akan kita kirim variabel name dan variabel data. Kita masukkan ke dalam variabel put_mhs. Kita validasi, jika berhasil maka kita kirim dengan pesan update berhasil. Tetapi jika gagal, status false dan pesan update gagal. Kita tambahkan function atau metode put mahasiswa pada model mahasiswa.php. Kita kopas saja, kemudian kita ganti put_mahasiswa. Karena kita mengirim variabel name dan variabel nama, pada model mahasiswa, kita tangkap atau kita ambil dengan format yang sama, variabel name, variabel data. Kita tambahkan kondisi where pada name, kemudian value-nya. Lalu, dbUpdate mahasiswa disertakan dengan value dari datanya, variabel data. Jangan lupa di-save. Kita kembali ke Postman, dipastikan endpoint-nya sesuai. Localhost / RESTful API / API / mahasiswa / update / name. Kita copy paste di URL atau endpoint. Kemudian metodenya put. Kita pilih form URL encode. Kemudian pada key kita isi nama, telepon, dan alamat. Kita pastikan sudah URL encode, kemudian method put, send. Maka akan mendapatkan respon update berhasil. Kita kembali ke phpMyAdmin, kemudian kita refresh. Data sudah berubah menjadi Adi Chandra S. Kita kembali ke Visual Studio Code, ke roots.php,
kita akan menambahkan fungsi API untuk delete. API/mahasiswa/delete, kemudian value-nya. Kita arahkan ke function atau method delete mahasiswa pada controller get mahasiswa. Kita buka get mahasiswa, kemudian kita kopas yang sudah ada. Kita gantikan dengan delete mahasiswa _delete. Kita hapus variabel data, kita buat kelas dengan nama delete_mahasiswa pada model mahasiswa.php dengan mengirimkan variabel name, lalu saya simpan ke dalam variabel del mahs. Jika respon sukses, maka akan menampilkan pesan delete berhasil. Jika gagal, maka akan menghasilkan pesan delete gagal. Kita kembali ke model mahasiswa.php. Kita tinggal kopas saja function yang sudah ada. Dipastikan kita menggunakan function atau metode del_mahasiswa. Karena kita mengirim variabel name pada controller get mahasiswa, di metode atau function ini kita tangkap atau kita ambil $name. Saya hapus kondisi where, update saya ganti delete. db delete di tabel mahasiswa, kita delete data berdasarkan name tertentu yang sudah dikirim dari controller get mahasiswa.php. Jangan lupa di save, kemudian kita akses lagi ke Postman. Kita pastikan endpoint atau URL-nya sudah benar. localhost/RESTful API/endpoint API, API/mahasiswa/delete/value-nya. Value-nya kita isi dengan name yang sudah terdaftar di dalam database. Kita copy saja. Kita paste di endpoint atau URL API delete. Metode kita ganti menjadi metode delete, kemudian kita send. Berhasil mendapatkan respon delete berhasil. Kita cek database, kemudian kita refresh. Data berhasil terhapus.